Jika cermin itu bersih dari debu dan kotoran yang menghalangi, maka apa yang kita lihat akan tampak jernih dan hitam putih akan terlihat jelas dan nampak perbedaannya. Demikian juga hati. Kalau hati itu jernih, kita akan melihat realita itu apa adanya. Alhamdulillah, hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa Bincang Syiar Hijrah TV rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang dimana hari ini di Ahad malam yang tentunya biasa menjadi waktu istirahat kita di kala penatnya mencari ma'isyah. Allah mudahkan perkara hari ini untuk senantiasa bermajelis, yang semoga kita mendapatkan kebeningan hati kita agar terbuka di dalam mencari hidayah. Hadirin pemirsa Bincang Syiar Hijrah, ini menyambung di dalam tema yang dibahas pada pekan kemarin, di mana menjelaskan hati yang selamat atau hati yang merdeka. Di sini sedikit saya akan membawakan sebuah hadis, yakni dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal qulubi qallaba illa walahu sahabah. Tiada satu hati pun yang bergerak kecuali diselimuti kabut. Kasahabati al-qamar, seperti awan kabut yang menutupi purnama. Bainamal qamaru madoi il alathu sahabatun fadlam. Tetapi walaupun bulan bercahaya, ya, walaupun bulan itu bercahaya, karena ia tertutup awan, maka ia menjadi gelap. Id tajallat anhu fado, dan ketika awannya pergi menyingkir, purnama pun bersinar terang kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sedang
Pemirsa Bincang Syiar Hijrah. Nah, ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs ya. Yang dimana cahaya itu adalah simbol dari pencerahan spiritual. Dan ilmu itu cahaya. Iman adalah cahaya. Bekas-bekas air wudhu pun itu adalah cahaya ya di wajah. Al-Quran juga cahaya. Setiap amal soleh yang kita lakukan itu adalah hakikatnya cahaya. Maka sejatinya cahaya spiritual itu akan membimbing serta menerangi kehidupan manusia, tidak hanya di dunia saja, tapi nantinya sampai ke akhirat. Maka cahaya terang akan memancar dari wajah setiap hamba-hamba yang beriman dan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hati itu bagaikan cermin yang memantulkan cahaya. Jika cermin itu bersih dari debu dan kotoran yang menghalangi, maka apa yang kita lihat akan tampak jernih. Dan hitam putih akan terlihat jelas dan nampak perbedaannya. Demikian juga hati. Kalau hati itu jernih, kita akan melihat realita itu apa adanya. Sementara kalau hati itu kotor dan terhalang ya dengan hijab yakni hawa nafsu, maka kita akan melihat realita itu tidak seperti sebenarnya. Itulah bagaimana hati ya. Kalau kita contoh ya, ini gelas ya. Ini yang namanya gelas dengan air dikasih gula ya. Nah, pasti dengan gula itu ini si air akan menjadi manis ya. Nah, itu. Dan diminum ya, ini buktinya manis ya. Nah, itu ya. Buktinya manis gitu. Nah, gula itu menjadi bermanfaat, menjadikan air itu manis. Akan tetapi, ketika air itu misalnya sejolang, ya, sejolang, dan jolangnya itu lebar, ya, dikasih gula, maka gula itu ya tidak akan bermanfaat apa-apa, ya. Nah, gitu. Nah, makanya dalam hati manusia, ketika hati itu semakin sempit, ya, hati itu tidak lapang, maka akan mudah dipengaruhi, ya, dengan hal yang bisa berpengaruh padanya, apalagi dengan kotoran-kotoran hawa nafsu, dengan kabut, sehingga ketika hati itu sempit, ya, berarti hati itu mudah gersang, mudah galau. Nah, ini penyakit kita ya, kita yang masih muda gitu ya, mudah galau, mudah gersang gitu ya, mudah penat hati kita, kadang mudah emosi ya. Nah, itu kadang dikit-dikit gitu ya, tidak tahan dengan ujian dunia gitu ya.
Inilah ketika hati itu yang namanya hati tidak lapang dada, yaitu gampang dipengaruhi. Ya. Ketika ada kawan kita yang mempengaruhi, kemudian dia dengan ajakannya ya gitu, wah dia mengajak ini ada kehidupan yang enak. Kemudian juga misalnya ini ada penghasilan yang enak ya, penghasilan yang asetnya berjuta-juta sampai dia punya pesawat, mobil dan sebagainya gitu ya. Dan terkadang yang namanya anak muda suka penasaran, gitu, datang aja gitu ya. Karena hatinya tidak terbuka, dia mudah dipengaruhi. Datang akhirnya, dia penasaran, dan setelah dia datang mendengarkan, nyatanya justru dirugikan ya. Nah itu. Dan banyak di kita ya datang-datang akhirnya menyesal gitu ya. Ya kalau kita punya gaya hidup yang mengikuti orang gitu ya. Ya yang namanya orang itu penilaiannya beda-beda ya. Ya kita ketika hati kita itu tidak lapang, maka mudah terombang-ambing gitu ya. Makanya ini yang masih muda ya. Jangan kita menjadikan hawa nafsu atau menjadikan omongan itu mengatur kehidupan kita ya. Jadikanlah senantiasa cahaya hidayah itu yang senantiasa kita cari ya. Hidayah itu tidak akan datang ya sebagaimana air itu ya. Kalau air ya, seseorang lagi kehausan ya, dia tidak akan datang sendiri ya. Kalau dibahasakan misalnya jalan sendiri gitu, nggak mungkin tuh ya, yang namanya hidayah ya. Jalan sendiri pada orangnya nggak mungkin ya. Rezeki juga nggak mungkin jalan sendiri ya pada orangnya ya. Itu harus dicari, harus dijemput yang namanya hidayah. Bahkan sampai bertarung ya. Dia merelakan waktu bersama keluarganya, waktu bersama saudaranya, bahkan waktu bersama pekerjaannya ya. Masya Allah ya. Bahkan sampai bertarung di mana bertaruh nyawa ya untuk mencari yang namanya hidayah. Nah, itulah mukmin sejati ya. Ya terkadang apalagi yang namanya hijab, dunia, hawa nafsu itu yang menghalangi kita ya. Nah itu. Mau belajar Al-Quran, ya nanti aja dulu lah gitu. Nanti saat kalau saya ada lowong. Pertanyaannya kapan lowongnya ya? Ya sibuk gitu ya gitu. Terus aja sibuk. Akhirnya mencari waktu ya ketemu-ketemu. Kapan mau belajar Quran? Nah ini masih ada hijab hawa nafsu. Terkadang kita memprioritaskan hal-hal yang demikian itu dibandingkan kita adakan waktu ya, menyediakan waktu untuk membersihkan jiwa kita, hati kita dengan Al-Quran, dengan selalu mencari yang namanya hidayah ini. Nah inilah tentunya harus kita pahami mulianya seseorang itu tidak dilihat dari tampilan lahiriahnya saja, tapi dari batiniah atau hatinya. Karenanya dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akhrajahu Muslim.
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, tetapi melihat hati dan perbuatan kalian. Maka tentunya perbuatan lahir itu hanya merupakan tanda-tanda zon atau prasangka-prasangka saja, ya, yang dipikirkan saja, ya, bukan qat'i, bukan kepastian, ya. Itulah yang namanya apa? Lahiriah. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan berlebih-lebihan dalam menyanjung seseorang yang kita tidak tekun melihat dia beramal, ya. Oh, ini kita menyanjung, apalagi di zaman sekarang, ya, menyanjung pemain bola tuh, ya. Menyanjung bintang film tuh, ya, berlebih-lebihan. Kita nggak tahu di rumahnya ngapain tuh, ya. Kita nggak tahu apakah dia sholat atau enggak gitu, ya. Atau dia benar-benar bersedekah, tapi melihat karena bagaimana terkenalnya dia gitu, ya, di hadapan orang lain. Akhirnya diikuti oleh kita bahkan seorang penuntut ilmu atau kadang orang yang alim ingin jadi terkenal. Nah, itu karena udah beda patokannya lagi, ya, di zaman ini. Sebagaimana tidak diperbolehkan pula menistakan seorang muslim juga yang kita ketahui melakukan perbuatan buruk atau maksiat, ya. Kita tidak boleh menghinanya, bahkan memvonisnya, ya, bahwa dia tidak akan diampuni, bahwa dia adalah penghuni neraka. Nggak boleh itu, ya. Karenanya hadis itu memberikan ilustrasi yang sangat indah bahwa hati manusia itu sesungguhnya bersih atau bersinar. Kabut kemaksiatan itu seringkali menutupinya, sehingga sinarnya dari hati itu kadang menjadi redup. Karena itu kita harus senantiasa berusaha menghilangkan kabut yang menyelimuti hati ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 123 sampai 124 dikatakan, "May ya'mal su'an yujzabih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasyira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira." Barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan atau kejelekan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong dari selain Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan apa? Beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Nah, itu artinya bagaimana kita harus melapangkan hati ini agar terus beramal soleh, agar terus melakukan amalan ahli surga. Karena itu nantinya setiap orang yang beramal akan diberi balasan yang balasannya sesuai dengan jenis amalannya. Tentunya kita sudah hafal surah Al-Zalzalah ayat 78, ya. Di ayat akhir Allah Ta'ala firman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat biji zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, ya,
maka dia pasti akan melihat balasannya. Nah, itu. Tentunya amal apapun yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk, semua pasti akan ada balasannya, akan mendapat pula yang setimpal nantinya di akhirat nanti. Ini ada sebuah hikmah yang kita bisa ambil, di mana ada sebagian orang yang tetap bersikap baik kepada siapapun dalam keadaan apapun, bahkan kepada orang yang telah menyakitinya. Ada juga sebagian orang yang bisa menahan amarahnya dan menggantikannya dengan senyuman yang terus-menerus dia lakukan, senyuman itu ya, atau murah senyum ya, atau istilah kita SMS. Tahu SMS apa? Semakin murah senyum itu ya. Itu namanya SMS ya. Nah, dengan senyuman sejuk ya, untuk apa? Menenteramkan hati ya gitu. Jadi selalu hadapi dengan apa? Senyuman itu ya. Ada yang sebagian juga senantiasa bersabar dan pandai menerima, bersyukur ya, ikhlas akan ketetapannya itu. Dan juga ada sebagian orang yang menjadi perantara rezeki bagi orang lain ya. Perantara memberikan kesejahteraan bagi orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain. Menjadi pengantar kebahagiaan, menjadi penyebar inspirasi ya, penyebar ilmu. Dan juga diantaranya menjadikan semangat orang lain. Nah, tentunya senantiasa dikatakan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, orang yang pernah menzolimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya ya. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, ya, memiliki kebaikan, maka amalnya itu akan dikurangi untuk melunasi apa? Kezolimannya nanti di akhirat kelak. Tapi kalau dia nggak punya kebaikan, maka dosanya orang yang dizolimi akan ditambahkan kepada dia yang telah menzolimi orang lain. Masya Allah. Riwayat Bukhari. Karenanya memaafkan dan saling meminta maaf bukan hanya sebuah tradisi atau adat istiadat ya, tapi itu juga merupakan nilai yang harus selalu ditanamkan, selalu lapang akan hati kita memaafkan orang lain. Dan Islam selalu mengajarkan bahwa memaafkan itu adalah kunci untuk menggalang ukhuwah serta menghindari api-api permusuhan. Karenanya Rasulullah juga bersabda bahwa sungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah. Karena apa? Karena tidak sengaja atau dia lupa. Atau dia juga terpaksa ya melakukan hal itu. Maka tentunya semoga Allah mengkaruniai kepada kita hidayahnya sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa membersihkan kabut yang menyelimuti cahaya dalam hati kita, agar juga menjadi orang yang senantiasa berbagi dan juga senantiasa memaafkan serta terus membahagiakan orang lain. Dan itu semua adalah kita tujukan, kita kuatkan dalam menggapai ridhonya selalu. Semoga Allah senantiasa meridhoi keadaan kita dan juga amal-amal kita. Demikian yang bisa disampaikan di dalam seri Tazkiyatun Nafs pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ada salah kata atau salah ucap atau yang kurang berkenan dalam hati,
Saya minta maaf. Walafu minkum, walafu fikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.